angka istimewa, amin. Usia yang ke-14 tahun pada kesempatan hari ini itu satu garis yang ada di dalam perjanjian. Di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-17, firman Allah, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kita Papua tanah Injil. Sudah dibayar sama yang namanya Kristus, sudah bayar tanah ini. Amin. Kematian tidak boleh ada ketakutan. Oleh sebab itu dihitung dari Abraham sampai Daud 14. Hari ini tepat 14 kita mau belajar tarik satu pribadi yang namanya Daud. Daud di dalam 1 Samuel, saya cepat-cepat garis besar saja. Di dalam 1 Samuel 16 dan 17, Daud dia bekerja sejak masa muda mengawasi domba, kambing yang cuma 2 ekor. Dia kerja. Jadi orang Papua harus bekerja. Orang Papua harus membangun hubungan dengan Tuhan. Itu Daud. Dia anak ke-8 dari Isai. Dia punya 7 saudara. Satu waktu Nabi Samuel, hakim-hakim terakhir, dia diutus Tuhan pergi bawa korban pi makan siang. Kita sebentar udah makan, amin. Ya, kita mau pesta hari ini. Makan siang di rumahnya Isai. Satu lewat, anak kedua lewat, sampai anak ke-7. Wih, Tuhan bilang itu bukan semua. Kau tidak bisa makan. Masih ada kakakku anak? Oh ada, tapi dia sedang bekerja di jaga dombanya. Dia sedang bekerja. Kau tidak bisa makan sebelum anak itu datang. Dia datang dulu, baru kita duduk lalu makan. Akhirnya mereka pergi jemput anak yang sedang bekerja. Bapak Ibu semua pasukan yang ada siang hari ini, kita harus tetap bekerja. Terakhir kemarin saya ketemu Bapak Presiden bekerja seperti Daud. Dia bekerja dan dia mengandalkan Tuhan. Amin. Dia berani. Dia tidak takut. Dia latihan, dia tidak mudah tersinggung. Padahal sudah mau makan siang, dia masih sibuk urus di belakang. Tapi Tuhan menghormati, menghargai orang yang bekerja. Urapan itu akan ditumpahkan dalam rumah bagi anak yang bekerja. Amin. Ya, urapan tidak bisa diturunkan hanya yang sesuai, bekerjanya sesuai dengan hati Bapa di surga. Yang harus bekerja sesuai dengan hati Bapa di surga. Dia tidak cari muka. Dia tidak cari perhatian dari siapapun. Pertama yang dia mengalami kekecewaan dari rumah tidak hargai. Tapi tidak apa-apa. Itu Daud. Akhirnya dia tiba, itu ayatnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 di situ menjelaskan. Dia tiba, makan siang terjadi, urapan dicurahkan bagi dia. Ada tugas pekerjaan demi pekerjaan yang dilakukan oleh Daud. Ada tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh Daud. Izin Bapak Presiden, saya baru sadar kembali setelah ketemu Bapak di bulan April kemarin. Baru saya sadar kembali bahwa ada perjuangan yang luar biasa. Walaupun 2016 saya Tuhan panggil untuk terlibat berdoa, dapat firman ini di Batam saya dibukakan bagian ini, tapi saya belum banyak mengerti. Tapi bersyukur kita lihat satu pelajaran dari Daud. Waktu dia sudah diurapi, dia harus latihan terus bergantung pada Tuhan. Jadi yang pertama terus bekerja, yang kedua dia bangun hubungan terus dengan Tuhan. Dia direndahkan. Ya, waktu dia terus melayani, dia melakukan tugas-tugasnya, dia pribadi yang taat bekerja dalam tugas yang dipercayakan adalah domba, kambing domba.
Tapi karena dia sudah diurapi, tugas berikutnya dia bermain musik mengusir roh jahat dari Saul. Jadi tanda kita orang Papua akan terus mengalami kemenangan yang besar. Pertama, engkau tetap bekerja. Yang kedua, engkau sedang diurapi di rumahmu. Amin. Yang ketiga, engkau harus mengusir roh jahat. Daud mengusir roh jahat dengan kecapi. Jadi ada anak buah dari Saul. Dia berkata, itu di dalam 1 Samuel 16 ya, ayat yang ke-18, 1 Samuel 16 ayat 18. Anak buah Saul promosikan. Itu ada anak Isai. Dia hebat, dia bisa bermain kecapi. Dia dipanggil. Waktu dipanggil dia bermain kecapi, maka roh jahat itu keluar. Keadaan situasi sekarang ditantang bagi semua para pemimpin, orang-orang yang sedang yang bekerja dan dipersiapkan Tuhan harus bermain kecapi. Artinya engkau harus memuji Tuhan, engkau harus menyembah Tuhan. Dari tadi pujian pertama, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah tetap bekerja. Allah tetap melakukan banyak perkara. Perkara-perkara itu akan terjadi dalam setiap pribadi yang bekerja. Amin. Kalau Bapak Presiden panggil, jangan lawan-lawan, jangan lambat-lambat, harus kerja. Kalau kita bisa ada sampai hari ini genap 14 karena ada kerja. Amin. Ada kerja nyata. Daud bekerja sehingga dipromosikan. Itu dia bisa, itu dia mampu. Itu bukan dari kata Daud sendiri, tapi dari orang yang melihat. Papua sudah dilihat bangsa-bangsa. Kita sedang tahu bahwa Tuhan sedang buka jalan. Tuhan sedang membawa Papua. Tapi kita harus berani. Kita harus mempersiapkan diri. Kita harus berani seperti Daud. Sekalipun Daud tidak dipanggil tadi awal. Orang semua makan, orang pesta, semua sudah rapi-rapi. Dia masih sibuk di belakang sana. Dia tidak sakit hati. Dia tidak kecewa. Kita orang Papua jangan terlalu kecewa banyak. Kita boleh kecewa, tapi datang sebagai pribadi yang kenal Tuhan, sebagai pribadi yang bekerja. Amin. Daud direndahkan dari kakaknya waktu dia tiba, padahal dia antar makanan karena 40 hari sudah mereka ada di medan perang. Antar makanan, tapi karena dia yang diurapi, telinganya mampu mendengar sesuatu yang harus dia kerjakan. Amin. Ada bagian yang nanti Tuhan kasih untuk orang yang kerja serius dengan pandangan matanya kepada Tuhan. Dia mampu untuk mengerjakan. Jadi waktu Daud tiba, kakaknya bilang, kenapa kau tiba di sini? Saya tahu, memang betul dia punya rasa tahu. Karena waktu di meja makan awal, di dalam rumah itu yang diurapi, Daud diurapi di depan kakak-kakaknya, di depan bapaknya. Jadi waktu dia tiba di medan, ya, yang merendahkan dia duluan siapa? Kakaknya juga. Jangan pernah sakit hati. Kemarin Bapak Presiden berbicara terus mengandalkan Tuhan. Saya semangat. Saya semakin wow, luar biasa. Melihat sesuatu yang lebih cepat lagi. Tuhan bergerak di atas tanah ini, atas bangsa ini. Amin. Harus berani seperti Daud. Dia latihan. Dia direndahkan. Dia tidak pusing direndahkan. Saya tetap punya hubungan dengan Tuhan. Saya tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Terakhir dia turun di pasal yang ke-17. Dia masuk medan perang. Ditertawakan, sempat direndahkan dulu sama Saul. Saul bilang tidak mungkin, ya. Saul bilang tidak mungkin, ya. Pemimpin merendahkan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 33. Kok tidak mungkin lawan si Goliat? Tapi Daud bilang, singa sudah, beruang sudah, harimau sudah kujatuhkan. Nanti sebentar Bapak Presiden pasti bicara. Semua tahapan demi tahapan sudah dan sudah. Amin. Wah, luar biasa itu Daud. Yang dihitung silsilanya, dihitung tidak sembarang. Ada hitungannya, ada prosedurnya. Tidak sembarang. Amin. Tuhan yang kita sembah ada di negeri ini, ada di sini, ada bersama kita.
Kita harus siap, kita harus berani dengan tunduk hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memiliki hati yang luar biasa seperti Daud memiliki hati yang luar biasa. Kita belajar kalau dari Daud, dia pernah mengalami tekanan yang berat dari dalam rumah, tapi dia punya hati yang terus hormat kepada Tuhan. Adakah itu dan terus tetap adakah di orang Papua? Pasti ada dan terus ada. Saya suka cerita hadiah kado kita di angka 14 tahun setelah kongres di Sakeus tanggal 19 tahun 2011. Hari ini genap 14 tahun. Itu bukan sesuatu yang gampang, tapi itu karena ada penyertaan Tuhan dan ada yang terus bekerja. Kita patut bersyukur dan patut memberi hormat. Amin. Dan kita patut bercerita kepada orang, ayo, ini sudah waktunya bangun. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Percaya. Kepercayaan itu akan semakin tekad bulat kuat apabila kita terus melihat Tuhan. Seperti Daud terus melihat Tuhan. Akhirnya apa? Dari situlah Yesus keluar. Amin. Orang Papua akan menjemput Tuhan datang. Di akhir-akhir ini doa saya, Tuhan, jadikanlah Papua memiliki hikmat Salomo, penataan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa. Di atas tanah yang tadi pujian dari Bapak Sada, luar biasa. Pujian dari Bapak-Bapak, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita terus kompak. Kita tetap kuat. Kita tetap beriman dan percaya. Kita terus bekerja. Miliki daya kerja yang baik. Sekalipun engkau bekerja, orang bilang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan pasti. Daud bekerja dilayani cuma kambing domba. Suatu saat Tuhan ubah medannya di depan banyak orang yang nonton. Amin. Wah, dan dia menang. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bersama Yesus kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Semua sudah lihat kondisi keadaan Papua. Dan Papua artinya apa? Penuaian akhir penuh urapan Allah. Wow! Orang-orang Papua semua dipakai untuk membawa tuayan bagi Yesus Kristus. Oh, dahsyat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berglori buat Tuhan, kita bersukacita buat Tuhan, kita jelas di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Balik lagi di atas. Baik, puji Tuhan. Siap. Baik. Kita naikkan pujian indah rencana-Mu Tuhan. Mari jangan kita tidak mengerti lagi. Sekarang Tuhan tolong kita mengerti. Tuhan tolong hati kita, Tuhan tolong pikiran kita. Kita punya banyak kekurangan dan kelemahan, tapi kalau Yesus beserta dengan kita, akan ada kesempurnaan yang luar biasa. Indah dalam indah rencana Tuhan. Haleluya. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, banyak ku rasakan arti menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan
lagi. Indah rencanamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan arti penderitaan dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Di usia yang ke-14 adalah katok terakhir bagi Tuhan. Kalau kami boleh buka mata melihat Daud, dan kami juga boleh membuka mata melihat Bapak Presiden Negara Federal Republik Papua Barat. Dalam proses Tuhan yang begitu luar biasa bagi Daud juga bagi Bapak Presiden, bagi negeri dan tanah ini. Bukalah mata semua dan berikan kesadaran dan kemampuan. Yang masih jauh Tuhan tarik mendekat. Kami panggil semua di dalam kuasa-Mu Engkau bekerja. Menarik semua. Oh Tuhan, para pasukan-pasukan yang harus dipersiapkan untuk bekerja karena ada urapan di atas tanah dan negeri. Rumah ini, Papua ini sudah diurapi. Papua ini sudah dibeli lunak, sudah dibayar lunak, sudah ada hasil-hasil kerja yang luar biasa. Bukakan mata-mata semua untuk mengerti, memahami indah rencana Tuhan di usia yang ke-14 tahun ini. Kami bersyukur buat agenda-Mu yang luar biasa. Dengan cara pikiran otak kami yang terbatas, tapi kami bersyukur akan ada kesempurnaan Tuhan dengan percepatan untuk membuktikan bahwa di tahun, di masa ini, Engkau sendiri membuka jalan, Engkau sendiri menyelesaikan, mentuntaskan, membawa dari satu proses kepada proses percepatan. Sebagaimana Daud ketika sudah diizinkan masuk ke meja makan, diizinkan masuk ke demi tahapan sampai dia mengubah suku-suku itu menjadi bangsa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ini bukan syukuran biasa, tapi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada saat siang hari ini membuat sukacita, semangat, membuat kemampuan, membuat karakter hidup kami untuk tampil berbeda. Cara-cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan hari ini, detik ini, semua dibentangkan, dibersihkan, sehingga kami tampil sebagai orang yang diurapi dan takut Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dan akan kerja nyata untuk membawa nama Tuhan, menceritakan bahwa hubungan kami ada dengan Tuhan, dan orang lain boleh melihat. Bangsa-bangsa akan melihat tentang Papua, dan pergumulan Papua yang berkepanjangan selesai. Tuhan sedang buka jalan di masa ini. Usia 14 ini kami lakukan sangat sederhana, tapi di usia yang berikutnya
akan ada sesuatu yang lebih istimewa. Ada sukacita yang luar biasa. Ada, oh Tuhan, Engkau sediakan sesuatu yang lebih dahsyat. Anggur baru di dalam kantong yang baru. Terima kasih Tuhan. Meteraikan segala firman Allah dalam semua pendengaran kami. Dan kalau Tuhan lengkapi Daud dengan penuh keberanian dan talenta, bejana hatinya, ada firman Allah. Dan dia memilih dasar batu berbicara tentang dasar hidup. Dasar hidup kami orang Papua adalah Injil Kristus. Biar disitulah kami terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan nyata atas kami orang Papua. Tuntunlah kami di sepanjang perjalanan kami dengan tiang awan. Dan di malam hari dengan tiang api. Berbicara tentang firman dan Roh Kudus yang akan menuntun seluruh kehidupan kami. Terima kasih pada saat siang hari ini Tuhan. Kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami dalam ucapan syukur ini. Oh Tuhan, memberkati semua yang sudah hadir. Bapak Presiden dan Kabinet Kerjanya Tuhan, berkati. Dan semua pasukan yang ada Tuhan, memberkati. Tuhan, kerjakan dahsyat dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dan kami percaya Engkau sudah berkenan akan ucapan syukur pada saat siang hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.